Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Ya, malam ini kita akan melihat lagi chart daripada Bitcoin dan ya hari ini kita nggak perlu banyak basa-basi karena kita mau fokus melihat potensi apakah Bitcoin sudah bottom, apakah Bitcoin atau mau memantul dan apakah jika Bitcoin akan turunnya ke berapa. Oke, tapi sebelum video ini dimulai aku mengemis terlebih dahulu. Ayo silakan yang berbaik hati subscribe dulu CV ini ya karena ya aku mau ngejar 50.000 aja ya dalam beberapa bulan ini. Please help me to subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe dan udah support. Tapi yang belum subscribe aku mohon banget ya silakan di subscribe. Oke, langsung aja kita ke chartnya. Well, BTC USDT sekarang lagi di trading kan atau diperdagangkan di 77.000. Oke. Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Ini adalah plan daripada daily ya. Kita mau melihat nanti dari daily dan juga dari 4 jamnya. Karena yang biasanya yang seru itu kan pakai 4 jam ya. Karena aku lumayan bukan lumayan ya. Karena aku memang sangat-sangat terbiasa untuk menggunakan 4 jam dan cukup mahir juga ya untuk trading menggunakan 4 jam daripada pakai daily gitu. Aku nggak tahu kenapa ya. Aku lebih rasi gitu ya di 4 jam. Oke. Nah, sesuai video yang tadi pagi ya, symmetrical triangle ya, kita coba hapus dulu symmetrical triangle-nya, ininya Fibonya dan jelas banget ya, ini udah jelas banget ketara untuk symmetrical triangle yang breakdown karena karena bearish penan ya. Nah, ini benar-benar pola bearish penan yang seharusnya tadi malam itu bisa aja nge-short tapi itu jam berapa ya tadi malam itu ya, aku udah nggak ngelihat jam tadi malam itu dia breakdown itu jam berapa. Ini jam 23, jam 11 ya, ternyata dia udah breakdown sampai tadi pagi dia masih breakdown. Oke, nah di sini kalau kita perhatikan secara 4 jam benar-benar ini mengambang sekali ya, jadi menurut aku ini masih ada possible ya untuk ke bawah. Tapi ada sedikit yang unik di sini yaitu adalah double bull diff ya, sekali lagi ya. Ini bull diff and then dia membentuk bull diff lagi. Nah, jadi udah ada 2 bull diff. Kita coba pakai yang lain aja ya. Kita jangan ngerusak yang ini guys ya. Kita coba pakai yang Bybit aja ya. Nah, kita coba di sini ya. Nah, untuk di sini kita akan coba untuk melihat chartnya ya. Dan ya, ini adalah bull diff pertama yang waktu itu sempat membawa BTC yang aku bilang ini udah bull diff guys. Jadi aku yakin ini sebenarnya udah bottom tapi salah ya. 88.000 oke. Naik ke 88.000 ya, dari 76.000 tuh lumayan waktu itu ya. Kemudian di sini kalau kita tarik garisnya ya, ini bull diff pertama, kemudian ini yang kedua ya. Karena kita hitung low-nya masih sama di situ, kemudian sekarang dia membentuk new higher low, bukan higher low, new low lagi, lower lagi ya. Nah, jadi udah ada 2 bull diff dan harusnya kita tinggal tunggu pantulan. Nah, kalau misalnya ini fix untuk sebuah pantulan, maka ini akan memang berskenario membentuk double bull diff baru dia bisa naik ya. Nah, kita lihat dulu ya sebelah sini. Nah, untuk sebelah sini ini benar-benar masih hitungannya bull diff karena untuk RSI-nya masih membentuk penguatan ya untuk untuk low ini ya. Sebuah bull diff itu terjadi jikalau yang pertama adalah secara chart dia itu turun ya. Ini secara chart itu dia turun, tapi secara RSI itu dia masih naik dan masih membentuk pola bullish di RSI-nya tersebut. Nah, sebenarnya ada bull diff juga seperti kejadian yang di sini ya. Ini kan membentuk dia bull diff dan habis itu dia sempat sweep sekali baru dia sempat naik. Ya kurang lebih kayak gitulah ya yang terjadi sekarang. Tapi bedanya sekarang ini ada double bull diff di 4 jam ya. Nah, oke, kita akan coba lagi ya. Kalau misalkan andai kata ya, sekali lagi ya, andai kata ini udah bottom ya, selanjutnya akan seperti apa skenarionya. Nah, ini kalau ini jujur guys, ini harus pakai 4 jam guys ya. Nah, aku mau pakai 4 jam di sini ya karena kita udah tahu ya higher-nya tuh di sini sebelumnya. Ya, strong high-nya ini kan udah kelihatan ya. Jadi dengan smart money concept ini kita udah tahu daerah untuk narik Fibo-nya. Oke, nah sepertinya dia lagi respect sama Fibo yang di 4 jam karena udah terlihat jelas banget di sini dia sepertinya mau retest ke Fibo 0,2-nya tapi masih reject. Jadi menurut aku pribadi ini akan ada posibilitas untuk melakukan retest tapi tidak dekat, tidak jauh, dekat. Dan dia bisa aja turun baru dia naik lagi gitu. Maksudnya dia turun dulu baru dia bisa naik gitu ya.
Untuk target masih sama, kemungkinan akan ke 83.000 karena di situ ada new gap ya di area tersebut. Jadi kemungkinan kita akan copi-copi dulu entah ke sini atau dia turun lagi atau dia naik ke sini atau dia ini baru dia bisa naik guys ya. Kalau tidak ada pergerakan yang signifikan. Tapi tentu kita harus menunggu yang namanya adalah CPI ya. Yang mana CPI ini udah pasti akan berdampak pada market kayak gitu. Nah, tapi jujur di sini aku belum entry apapun karena habis dam itu nggak bakal mungkin langsung naik kecuali ada news apa yang terjadinya V-shape recovery ya, kayak gini modelnya, tiba-tiba naik gitu. Tapi kita sejauh ini belum melihat pola apapun. Dan yang jelas di sini aku hanya mau mencari titik entry terbaik. Andai kata dia balik lagi ke area sekitar ini atau bahkan lebih di bawahnya, itu kemungkinan akan menjadi area yang baik kayak gitu. Nah, sedangkan ini akan menjadi consolidating bottom dan ketika di area mana dia misalnya dia ini yang pertama ya. Nah, jadi maksudnya kayak gini, ini kan satu down and then kita akan spekulatif dia ada down kedua dan ini pasti ya, ini pasti. Dan kemudian kita spekulatif lagi dia ada down ketiga. Nah, jadi kalau misalkan dia 3 kali down dia baru bisa naik. Tapi andai kata dari down kedua ini dia udah langsung naik gitu ya, ini bisa juga tetap dengan target yang sama yaitu di sekitar, nggak usah jauh-jauh dulu deh, kayaknya Fibo 0,5 dulu, oke? Di sekitar 81.600 sampai 83.000. Sebenarnya 83.000 itu adalah area liquidity map-nya. Nah, kita lihat apakah akan diseret ke atas atau enggak. Sekali lagi ini untuk skenario bullish-nya dan kita lanjut untuk skenario bearish-nya. Nah, untuk skenario bearish-nya kita juga udah tahu di mana. Nah, ini kita tarik sebagai titik nolnya dan kita tarik high-nya ini sebagai titik satunya. Dan untuk damnya lagi ini sebenarnya masih sama targetnya yaitu di 69.000 sampai dengan 70.000 ya, kurang lebih yang di daily tadi guys. Karena ya sebenarnya titik tarik kita mau dia dari daily atau dia dari 4 jam sebenarnya itu tetap ukurannya sama gitu. Karena tadi kan kita pakai dari daily ya. Kita pakai dari daily, kita lihat di mana potensi titiknya ya sama di 69.000. Kalian lihat 69.000 ya. Nah, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Oke. Nah, jadi di sini kalau secara 4 jam aku melihat ada potensi untuk penurunan jikalau ya area ini tidak berhasil. Tapi sebenarnya ini udah BOS ya. Kalau udah BOS itu gawat guys. Di sini ada chance of characteristic ya di 4 jam dan ini clear banget untuk breakdownnya, untuk breakdance-nya ya. Nah, jadi yang pertama adalah yang sesuai dengan yang aku bilang tadi, kita akan menunggu ya step way down lagi untuk consolidating sebelum dia bisa naik. Udah kayak gitu aja ya. Nah, jadi ada 2 skenario. Yang pertama dia akan consolidating naik menuju ke 83.000 dan yang kedua jikalau terjadinya skenario bearish kita akan menuju 70 sampai 69.000. Udah. Sesimpel itu ya. Sama-sama kita nggak ada yang tahu ya karena aku mau mencoba build up positions lagi ya karena posisi aku masih ada yang sangkut. Jadi harus ada beberapa rebalancing gitu ya, rebalancing positions, entah itu DCA, entah itu cut loss atau entry lagi. Nah, itu tergantung nanti momentumnya seperti apa. Tapi yang jelas so far aku masih tetap optimis akan ada kenaikan setelah ini dan mungkin nunggu CPI di hari Kamis. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.